It's time to football time. Bersama saya Elvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang timnas Indonesia ya. Timnas benar, U23 Indonesia lebih tepatnya adalah peluang lolos atau juga peluang lolos dari timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022 ya, Mas. Benar, Mas. Karena tapi sebelum itu kan sebelumnya timnas Indonesia U23 ini baru saja melangsungkan pertandingan melawan Australia ya, Mas, di Stadion Republikan Central Stadium itu di Tajikistan pada Selasa 26 Oktober 2021. Nah, ini untuk hasilnya sendiri, Mas, sudah pada ketahui ya. Hasilnya skuad Garuda Muda ini takluk 2-3 ya, Mas, dari timnas Australia. Nah, tapi kalau dari peluang ini bagaimana, Mas? Apakah masih ada peluang atau justru sudah pupus ini? Nah, nih tapi sebelum masuk itu kita coba bacakan dulu nih, Mas. Benar. Catatan golnya nih, Mas. Dari Australia tuh ada 3 pemain ya, Mas, yang berhasil mencatatkan 3 gol ke gawang Indonesia, yaitu ada Mark Tokic di menit ke-55, ada Patrick Wu di menit 60 dan Jacob Italiano. Nah, ini pemain paling berbahaya ini, Mas, Jacob Italiano di menit 79. Dan 2 gol dari Indonesia atau 2 gol balasan Indonesia itu diciptakan oleh Witan Sulaiman dan di menit 69 dan Taufik Hidayat di menit 85. Nah, ini kalau dilihat dari golnya memang ngomong-ngomong tadi menyinggung terkait dengan peluang, ini masih ada peluang, masih ada asa nih, Mas. Masih ada asa ya. Kan? Karena memang kalau kita lihat di peraturan AFC itu tidak menggunakan sistem agresivitas gol tandang. Benar-benar. Jadi ini masih ada peluang untuk timnas Indonesia, setidaknya kalau bisa menang 1-0 aja, nanti bisa diperpanjang lewat penalti, nggak masalah ya, Mas. Masih ada kesempatan. Soal agresivitas gol tandang itu memang cukup memberatkan ya, Mas. Bener, Mas. Kalau istilahnya kalau meskipun menang di leg pertama itu dengan skor yang misalnya Australia kemarin ya, Mas, ini kan hasilnya timnas Indonesia kalah ya, kalah 2-3 dari Australia. Nah, otomatis di leg kedua nanti di kandang Australia, dengan begitu maka harus menang atau harus mencetak gol setidaknya selisih 2 gol ya untuk bisa menang dari segi agresivitas gol. Nah, itu juga cukup memberatkan kabarnya, dan oleh karenanya di aturan terbaru itu ya, dari AFC dan juga kabarnya sudah sedang dipertimbangkan oleh UEFA juga ya, Mas. Itu menghapus soal aturan agresivitas gol. Dengan begitu timnas Indonesia hanya perlu menang ya, Mas, dengan skor 1-0 untuk bisa mengimbangi Australia dan setidaknya ditentukan dengan drama adu penalti ya. Karena adu penalti kan kita nggak tahu nanti gimana kan, itu kan nggak bisa diprediksi kalau adu penalti. Tapi kalau lebih pastinya untuk bisa lolos ke Piala Asia berarti harus menang selisih 2 gol ya. Oke. Nah, ini kan memang kalau tadi menyinggung terkait dengan 1-0 ataupun 2-0 tadi, Mas, ini memang kalau kita lihat dari permainan dari timnas Indonesia itu memang agak memberatkan nih, karena kalau kita lihat kemarin tuh dari segi statistik nih, Mas, dari segi statistik di leg pertama antara Indonesia kontra Australia itu memang mayoritas Australia sangat menguasai, Mas. Ini dengan ball possession aja mencapai 72% untuk Australia dan Indonesia hanya mencatatkan 28%. Jadi peluangnya agak sulit nanti kalau memang tadi ada agresivitas gol ataupun bermain secara itu ya, Mas, bermain secara mengejar 2 gol tadi. Itu mungkin agak susah karena memang Australia pemainnya juga kemarin juga tampil luar biasa, Mas, menghadapi timnas. Tapi setidaknya itu permainan dari timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong juga tidak terlalu buruk gitu ya, Mas. Dilihat dari hasilnya mampu mengimbangi atau kalah tipis lah dari Australia, itu dari segi permainan juga dari peluang juga cukup bisa dihasilkan ya, Mas. Dan itu memang mungkin keberhasilan dari Sintayong ya dalam menyusun ulang kekuatan dari timnas Indonesia dari level junior hingga level senior gitu. Nah, ini kalau tadi nyinggung tadi, Mas, terkait dengan keberhasilan Sintayong nih. Sintayong ini bisa dikatakan berhasil karena pemain timnas ini terbukti gigih nih, Mas. Kalau yang kita ketahui nih, timnas sebelum dipegang oleh Sintayong itu ketika udah ketinggalan 1 gol udah drop. Apalagi ketinggalan 2 gol kemarin kan sempat ketinggalan 2 gol. Terlebih juga Hernando Ari juga di menit-menit awal harus diuji. Harus diuji melalui penalti yang gagal dieksekusi oleh striker Australia nih, Mas, kemarin itu. Benar, Mas, itu yang menjadi pemain kunci ya, Mas, dari timnas Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai pemain yang sangat berpengaruh. Itu adalah Hernando Ari ya. Kalau mentalnya nggak main kemarin nggak bisa, Mas, itu. Yang mampu melakukan beberapa penyelamatan penting ya dari timnas Indonesia. Jika pun tidak ada Hernando mungkin sudah mungkin skornya sudah lebih nih. Benar banget, Mas.
Di sisi lain memang lini belakang maupun lini tengah Indonesia memang sangat disiplin Mas. Pressing antar pemain dan juga membuild up serangannya itu tidak terlalu buru-buru, tidak seperti timnas era-era kemarin itu sering sekali long ball dan sebagainya kalau udah tertinggal 1-0. Nah, ini jadi asa nih Mas, asa baru buat pecinta bola di Indonesia. Ini kalau kita lihat nanti masih ada peluang nih timnas, walaupun nanti karena kalah menang 1-0 masih ada babak penalti. Kalau Hernando yang main kita masih ada harapan banyak nih Mas ya terkait dengan lolos atau tidaknya timnas Indonesia, karena kalau kita tahu ini kita tadi belum menjelaskan kenapa kok Indonesia sama Australia aja nih, padahal kalau kita lihat kita intip dari grup-grup yang lain itu tuh semua ada 4, kalau nggak salah itu satu grup itu ada 4 slot negara dan dua nanti akan berpotensi lolos, yang satu nanti masih diperebutkan dengan babak apa 4 terbaik atau 2 terbaik ya? 2 terbaik, bener banget. Nah itu masih diperebutkan lagi Mas, tapi kalau ini kan memang udah salah satu aja yang lolos. Nah ini kira-kira kenapa nih Mas? Nah ini menarik Mas, karena timnas Indonesia sendiri di kualifikasi Piala Asia U23 ini tergabung di grup G ya. Sebenarnya ada seperti grup-grup lain, ini ada sampai grup K ya. Itu diisi oleh 3 sampai 4 ya, mayoritas 4. Nah tapi di grup G sendiri itu hanya tersisa 2 kontestan ya Mas, yaitu timnas Indonesia dan juga timnas Australia. Kenapa nih kok bisa gitu Mas? Ini juga sebenarnya itu ada 4 Mas awalnya, yaitu ada timnas U23 dari Cina dan juga timnas U23 dari Brunei Darussalam ya. Nah, tapi mengingat ada persoalan dari negara masing-masing itu membuat dirinya kedua negara ini memutuskan untuk mengundurkan diri ya dari kualifikasi Piala Asia ini. Dan itu jadinya itu hanya 2 tim yang akan merebutkan 1 tiket ya. Kelolos ke babak Piala Asia nanti. Piala Asia ini cukup disayangkan Mas, karena kalau kita telisik lebih lanjut itu sebenarnya Indonesia itu ini nggak mulu-mulu Mas, di grup itu cukup menjadi runner up terbaik aja. Itu udah cukup, karena di situ mungkin kita bisa ngambil poin dari Brunei Darussalam dan Cina pun mungkin masih kita notabene masih bisa kita imbangi Mas mungkin ya. Nah ini karena memang mengharuskan ketemu sama Australia saja dan digelar secara 2 leg. Nah ini agak mengkhawatirkan sebenarnya Mas. Tapi kalau dilihat dari permainan kemarin memang masih ada asa dan harapan untuk lolos lagi lebih jauh. Nah ini jadi dapat disimpulkan nih nasib Indonesia mungkin tidak seperti Vietnam, Malaysia dan sebagainya Mas, karena di situ masih ada harapan bertemu dengan tim lainnya. Kalau Indonesia kan dengan Australia saja nih Mas. Nah ini kira-kira nanti leg kedua akan diselenggarakan kapan nih Mas? Leg kedua diselenggarakan kapan dan tempatnya atau venue-nya tetap di sana atau enggak nih kira-kira? Nah ini berarti akan menjadi menjadi leg kedua nanti akan menjadi laga hidup mati ya Mas, laga penentuan bagi timnas Indonesia jika ingin lolos atau ingin berpartisipasi di Piala AFC atau Piala Asia U23 tahun 2022 mendatang gitu ya Mas. Nah untuk leg kedua sendiri kabarnya akan digelar di venue yang sama ya Mas, di stadion yang sama yang digelar di leg pertama kemarin, yaitu di Stadion Republikan Central Stadium di Tajikistan pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Nah ini masih ada peluang, masih ada asa bagi Witan Sulaiman dan kawan-kawan, bagi skuad Garuda Muda ini. Nah, ya mudah-mudahan kita beri harapannya itu banyak nih Mas untuk tim Indonesia, setidaknya mungkin ada perlawanan lebih seperti kemarin lah Mas. Kalaupun nanti ada hasil yang kurang memuaskan, karena kemarin juga penampilannya udah luar biasa, kita juga patut apresiasi itu Mas ya. Karena udah banyak perubahan banget dari sebelumnya hingga sampai saat ini dipegang oleh Sintayong, udah banyak banget perubahan. Nah ini mungkin masih ada yang belum tahu nih Mas, kekuatan dari timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sintayong ya Mas, untuk kualifikasi Piala Asia U23. Ini berarti kita bacakan skuadnya nih Mas ya. Sedikit singkat Mas. Oke nih Mas, kita coba bacakan terkait dengan 33 nama pemain timnas U23 Indonesia yang dibawa Sintayong ke Tajikistan kontra Australia. Yang pertama itu ada Febika Putra Mas, asal Arema FC. Kedua ada Komang Triwiguna asal Bali United. Ketiga ada Komang Teguh asal Bone FC. Keempat ada Rabani Tasnim Sidik dari Bone FC. Kelima ada Amiruddin Bagus Kahwi, ini tentunya ada tahu di FC Utrecht. Keenam ada Nathaniel Siringo atau dari Kelantan FA. Yang ketujuh ada Ronaldo Jaipira Junior dari Madura United. 8 ada Marcelino Ferdinand dari Persebaya.
Ke-9 ada Muhammad Akil Sawik dari Persib Bandung, dan yang ke-10 Bayu Muhammad Fikri dari Persib Bandung. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Bekam Putra Nugraha dari Persib Bandung, kemudian juga ada Irsan Rahman Lestaluhu dari Persipura Jayapura, ada Suban Fajri dari Persiraja, ada Muhammad Kanu dari Persis Solo, ada juga Alfreandra Dewangga dari PSIS Semarang, ada Eka Febri Yogi dari PSIS Semarang, ada Genta Alparido dari Semen Padang, ada juga Asnawi Mangkualam Bahar dari Ansan Grenner, dan juga ada Muhammad Riyandi dari Barito Putra. Melanjutnya nih Mas, nih 21 itu ada Muhammad Firly dari Barito Putra, ada Witan Sulaiman dari Lesia Gedang, ada Sarian Abimanyu dari Johor Darul Ta'zim, ada Hernando Ari dari Persebaya, Rizky Ridho Ramadhani dari Persebaya juga, Rahmat Irianto dari Persebaya, Taufik Hidayat dari Persija Jakarta, ada Ramai Melvin Rumagi dari Persipura, ada Gunansar Mandowen dari Persipura, ada Hanis Sagara Putra dari Tira Persikapu atau Persikapu 1973, ada Pratama Arhan dari PSIS. Nah, selain itu juga, selain nama-nama tadi Mas, itu juga ada 3 nama yang sebenarnya juga dipanggil, seperti halnya Brevatari itu dari Persija Jakarta, namun kabarnya mengalami cedera, dan juga ada Egy Maulana Fikri dari FK Sunika ya, Senika, yang juga kabarnya tidak dilepas oleh klub, dan satu lagi Sadil Ramdhani dari Sabah FC itu cedera. Kabarnya juga cedera ya Mas. Sayang sekali Mas, padahal Egy dan juga Sadil perannya sangat terasa, tapi memang karena ada kendala tadi tidak bisa bergabung dulu di timnas U23 Indonesia. Nah, mungkin itu tadi ya Mas, itu saja pembahasan Football Time pada pekan ini mengenai peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos atau tampil di Piala Asia ya, Piala Asia U23 2022. Oke, kita tutup edisi Football Time kali ini dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.